Bapak bersyukur di tengah serangan yang hebat begini bagi negara, Pak. Mengucap alhamdulillah ini ya bagus, disyukuri. Tapi menurut saya lebih tepat innalillahi, Pak, daripada alhamdulillah, Pak. Karena ini persoalan national security, Pak. Yang saya ungkap tadi itu punya Bais, punya Polri, Pak. Dijual bebas filenya sekarang, bahkan bisa di-download. Begitu kok alhamdulillah, Pak. Ucapan syukur Budi Ari ini kemudian dikritik keras oleh anggota DPR yang bernama Sukamta. Katanya di satu sisi Pak Sukamta ini senang melihat ada menteri jadi religius gitu ya, tapi juga merasa prihatin kok ya bisa mengucap syukur di tengah serangan hebat bagi negara. Harusnya Budi Ari mengucap katanya innalillahi. Ini juga pelajaran buat Pak Prabowo supaya angkat orang-orang yang profesional, bukan hanya karena tuntutan kelompok, tuntutan partai pendukung, sehingga bagi-bagi jabatan tanpa kapasitas. Ini contoh yang bagus. Dan saya kira Saudara Menteri Kominfo ini harusnya mengundurkan diri dengan satu catatan bahwa yang terjadi hari ini itu pertama kali dalam sejarah Indonesia data itu tidak bisa diselamatkan kecuali Kominfo kita kayaknya kewalahan menghadapi serangan ini. Sampai-sampai menterinya mesti menasehati hacker, kalau bisa jangan ganggu. Presiden Jokowi kan harusnya meminimalisir kesalahan, tapi kok bertolak belakang ya dengan apa yang terjadi di Kemenkominfo. Budi Ari seakan dibiarkan membuat dan menanggung kesalahannya sendiri. Jangan-jangan Budi Ari ini sedang berada dalam pancinya Pak Jokowi. Karena tugas utamanya sudah selesai. Ya sudah, Budi Ari dibiarkan tertimbun dalam kesalahan dan blunder yang dia buat. Nah ini kalau di luar negeri mestinya Jokowi, kalau sistem Perdana Menteri udah turun tuh Jokowi itu, merasa malu tuh karena tidak mampu untuk menghargai privasi orang dan tidak mampu melindungi kepentingan yang dimintakan untuk dia lindungi sebagai kepala negara. Ya sosial, Budi Ari jadi bulan-bulanan para netizen. Ada yang mau ngasih kartu merah karena dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas serangan terhadap pusat data nasional. Bahkan sudah ada petisi online yang diinisiasi oleh sebuah LSM bernama SafeNet yang minta Budi Ari mundur saja dari jabatannya. Petisi mundur itu dijawab santai oleh Budi Ari, no comment katanya. Mungkin sambil ngomong dalam hati ya begini ya, siapa lu minta gua mundur? Yang pilih gue jadi menteri kan Presiden Jokowi. Kita ini kayak telanjang bulat di depan dunia. Data kita dipretelin, diewer-ewer, dijual di pasar gelap dunia maya, digunakan oleh berbagai kepentingan. Mau bukti? Kan gampang. Mungkin Budi Ari merasa bangga karena dia bisa pasang badan menghadapi semua tudingan dan kritik terkait serangan ransomware itu. Dia nggak bakalan mundur karena merasa sebagai orang dekatnya Presiden Jokowi. Wong Presiden aja nggak minta saya mundur kok. Gitu kira-kira kali ya. Iyalah, karena mungkin memang sengaja dibiarkan terembus di sana sampai habis baterainya. Nah, maka tanpa petisi pun harusnya Saudara Menteri itu mundurkan diri tuh, Saudara Budi. Yang juga sahabat baik saya, tetapi demi hal-hal yang masuk akal buat bangsa ini, saya juga minta atas nama publik untuk mengundurkan diri. Hanya itu pertanggungjawaban etik dan pertanggungjawaban politiknya, terutama pertanggungjawaban politik, karena menteri itu kan diangkat, diappointee karena kedudukan politis beliau sebagai ketua projo. Jadi harusnya memang orang mulai mempertanyakan ngapain seorang yang punya keahlian politik dijadikan menteri Kominfo yang mempunyai tanggung jawab besar untuk. Walaupun terungkap banyak kesalahan dan kekurangannya, Budi Ari ini pede aja, cuek aja, santai aja gitu. Soal serangan terhadap pusat data nasional bisa jadi masalah terbesar yang dihadapi oleh Budi Ari selama jadi Menkominfo. Tapi yang ingin gue cermati adalah membahas latar belakang apa yang membuat orang menyerang pusat data kita. Apa target sebenarnya dari hacker tersebut? Apakah cuma mau memeras kita 8 juta US dollar? Ya betul, ini udah tingkat skandal nih. Jadi satu affair yang betul-betul memalukan sekaligus menghina kedudukan warga negara. Kan warga negara pada akhirnya hanya dihitung berdasarkan data yang dia setor atau yang diwajibkan oleh negara. Sekarang data itu hilang, data itu dipermainkan, bahkan
oleh seorang hacker yang kemudian minta tuntutan dan negara merasa kita nggak perlu bayar tuntutan itu. Padahal ini fraud yang disebabkan oleh kelemahan sistem pemerintah. Serangan ini dilatar belakangi oleh kecewanya para bandar judi online karena bisnisnya mulai diusik di Indonesia.